Tuhan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya rindu kita berjabat tangan pada orang yang di kiri, kanan, depan, belakang, bilang Tuhan Yesus baik. Kasih senyum yang terbaik. Selamat beribadah. Biarlah sore hari ini kita kasih pujian yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Puji
pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan layakkan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan malu untuk menyembah Tuhan. Jangan malu untuk persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah setiap korban yang kita bawa sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kudus.
percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat setiap hati kami. Engkau menikmati Tuhan setiap pujian kami yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senang dengan setiap kehadiran kami. Kami membawa hati yang tulus hanya untuk Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang sore hari ini Tuhan membawa seluruh hidupnya untuk melayani Engkau. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalam setiap hati kami. Apapun yang kami bawa pada sore hari ini Tuhan, keberadaan hati kami, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Bangkitkan setiap kami Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bahagia, ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Boleh kasih senyum yang terbaik, boleh lihat kiri dan kanannya dan senyum, bilang aku sukacita. Kasih senyum yang terbaik, aku sukacita. Amin. Katakan sama-sama, aku sukacita. 1, 2, 3. Aku sukacita. Amin. Kita harus bersukacita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi,
memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, amin, selamanya, amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita masih akan memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Kau gunung batuku, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya buka ruang kesaksian untuk mungkin ada yang mau persembahkan pujian atau bersaksi, saya persilakan. Kalau belum ada, kita baca ayat sepekan kita. Kita akan siapkan untuk hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri lagi. Kita baca satu kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Dengan apakah
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Biarlah firman Tuhan menjadi arahan buat kita untuk dalam kita mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Ibu Chinlian akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi katakan terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan syukur. Terima kasih, Dan bersyukur. buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat Haleluya Yesus. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kalau kami dapat melewati setiap harinya, bukan karena kuat kakak kami, bukan karena mampu kami Tuhan, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan pegang tangan kami. Engkau selalu topang kami Tuhan, untuk kami dapat melalui hari-hari hidup kami. Terima kasih Engkau yang sudah menuntun setiap jalan kami ya Tuhan. Engkau sudah membawa kami sampai detik ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu untuk tetap setia, untuk selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini Kau sudah hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami semua beroleh kekuatan baru Tuhan. Kami boleh rasakan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan seturut dengan firman. Biarlah setiap perkataannya benar-benar Tuhan yang berbicara kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami akan siap mendengarkan Tuhan setiap perkataan-Mu, apapun itu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu akan membawa perubahan dalam kehidupan kami, memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami, langkah hidup kami Tuhan, boleh sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk tenang dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ada sukacita pada saat sore hari ini. Kita yakin dan percaya kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita mau mempergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang merasa diberkati Tuhan pada saat sore hari ini boleh lambaikan tangannya.
Haleluya, semuanya diberkati Tuhan. Kita sangat-sangat bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Dari sepanjang hari, 6 hari Tuhan kasih waktu, kita bekerja. Dan hari ini kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang datang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ada di setiap hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan, bahkan rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Ini cukup panjang tapi kita mau baca bersama-sama ya. Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Boleh kita baca secara bersama-sama? Dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Yesus kan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan. Berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepada, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para kumpulkanlah dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Puji Tuhan. Judul perikop pada saat sore hari ini tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya memberikan judul kecil pada saat sore hari ini yaitu menjadi dewasa agar murni. Menjadi dewasa agar murni. Menjadi dewasa dalam artinya dalam dunia itu hanya dapat diukur dari usia. Tetapi menjadi dewasa menurut pandangan orang Kristen adalah bagaimana kehidupannya, karakternya itu benar di hadapan Tuhan. Menjadi dewasa menurut dunia adalah berbicara tentang usia dan pencapaian, keberhasilan. Namun menjadi dewasa menurut pandangan orang Kristen bukan hanya dari usia, tetapi lebih menuju kepada pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter. Kemudian, pemurnian atau dimurnikan. Dimurnikan punya pengertian yang dalam lagi, karena bukan sekedar bersih secara fisik, tapi dimurnikan secara rohani yang menyangkut tentang hati dan jiwa. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi secara bersama-sama tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bawakan di hari Minggu? Saya dikasih ayat ini, saya tidak mengerti sama sekali. Memang saya sudah belajar di sekolah Alkitab, cuman saya waktu itu tidak paham dengan maksudnya Tuhan.
Apa ini Tuhan? Tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tetapi ketika saya baca, berdoa, Tuhan kasih pencerahan, ini loh. Tentang ternyata ada sangkut pautnya dengan pemurnian dan pemisahan. Dari lalang dan gandum ini, kita bisa melihat bahwa ada terjadi pemurnian dan pemisahan. Ada dua tumbuhan yang bertumbuh. Ada dua tumbuhan yang sama-sama bertumbuh menuju kepada kematangan atau kedewasaan. Namun ada perbedaan, di mana letak perbedaannya, yaitu sang penabur. Kalau benih gandum ditabur oleh Tuhan Yesus. Kalau lalang ditabur oleh si jahat. Itu dua perbedaannya. Nah, di pasal yang ke-13 ini banyak berbicara tentang perumpamaan, namun satu tujuannya, yaitu tentang hal kerajaan sorga. Orang yang menabur benih itu adalah Yesus. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan sorga. Ladang berbicara tentang dunia. Kemudian gandum berbicara tentang firman Allah atau Injil. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-43. Di sana ada penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kita bisa lihat secara bersama-sama bahwa Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahwa ini loh tentang perumpamaan gandum dan lalang itu. Ternyata betapa luar biasanya Tuhan memberikan perumpamaan yang sederhana, namun tujuannya luar biasa di dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Puji Tuhan, kita lanjut. Benih firman Allah atau Injil akan ditaburkan di seluruh dunia. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat secara bersama-sama, bahwa si jahat atau iblis akan ikut menabur di samping atau di dekat firman Allah ditaburkan. Kenapa? Kenapa si jahat ingin menabur benih lalang? Karena dia ingin merusak kebenaran firman Tuhan. Dia merusak Injil yang Tuhan taburkan di dalam dunia ini. Ingat bahwa iblis juga akan menaburkan lalang atau para pengikutnya, yaitu lalang yang jahat, itu di antara umat Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan firman Allah. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Di sana juga menjelaskan bagaimana iblis bekerja dengan luar biasa. Firman Tuhan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, iblis mencoba untuk menghasut Adam dan Hawa pada saat itu, pada zaman itu. Dia menghasut bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Begitu pula dengan kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita tidak lihat iblis itu secara jasmani. Oh, ini iblis, enggak. Tetapi ada hal-hal yang membuktikan bahwa keberadaan si jahat itu ada. Dan itu yang harus kita waspadai. Jangan percaya ketika Tuhan menaburkan firman Tuhan itu benar. Tetapi ketika iblis menaburkan hal-hal yang jahat, jangan percaya. Kenapa? Dikatakan di ayatnya yang ke-30, pasal 13 ayatnya yang ke-30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung itu. Akhir dari kehidupan lalang yaitu diikat dan dibakar.
Ingat, tawaran dunia itu sangat menggiurkan. Siapa yang tidak suka dengan tawaran dunia? Banyak hal yang enak rasanya. Tetapi ingat, akhir dari kehidupan lalang. Akhir dari kehidupan orang-orang yang tidak percaya karena tidak dewasa. Bisa saja kita masuk di dalam namanya perapian yang menyala-nyala. Mungkin hari ini ada yang bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan pada saat lalang itu ditaburkan, kenapa Tuhan gak suruh saja malaikat-malaikat Tuhan itu untuk cabut lalang itu. Ternyata ada maksud tujuan Tuhan dalam gandum itu. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini membuktikan bahwa Tuhan Allah kita itu sangat peduli dengan kehidupan kita. Ingat, gandum berbicara tentang orang-orang yang benar, anak-anak kerajaan Allah. Secara manusia, mungkin kita pernah berpikir bahwa kok masalah ini gak pernah berhenti Tuhan. Rasa-rasanya saya ingin cabut lalang itu sendiri. Tetapi jangan, kata firman Tuhan, biarkan dia bertumbuh secara bersama-sama. Kita akan bisa melihat kualitas dari hasil akhir. Kualitas dari hasil akhir. Puji Tuhan. Mungkin juga kita pernah berpikir bahwa lalang ini menghambat pertumbuhan saya lebih dewasa lagi. Mungkin kita berpikir lagi bahwa ini lalang ini buat saya mati. Gandum akan mati kalau ada lalang ini. Tapi ternyata tidak, Tuhan punya maksud lain. Dia pelihara kehidupan kita. Walaupun ada lalang di samping kita. Firman Tuhan katakan bahwa ada waktunya. Ada waktunya Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak. Kita nggak perlu mencabut lalang yang ada di samping kita. Kita nggak perlu bahasanya di sini, mengkorek-korek gimana ya? Kita nggak perlu menyentuh orang-orang jahat atau balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan punya waktu sendiri untuk bertindak dari lalang-lalang itu. Coba kita lihat lagi Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Ada waktunya Tuhan, di mana yang jahat, anak-anak yang jahat, lalang akan dikumpulkan. Dikatakan bahwa mereka diikat dan dikumpulkan, disiksa siang dan malam. Ingat, kekal itu bukan hanya kekal di kerajaan surga, tetapi kekal itu ada juga di neraka. Apakah pilihan kita hari-hari ini? Kalau kita ingin dewasa di dalam Tuhan, maka yang harus kita pilih bahwa kita mau bertumbuh. Bertumbuh seperti gandum. Jadi kita tidak perlu takut kepada orang yang menyakiti. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang di sekitar kita. Wah, dia sangat membenci saya. Dia setiap hari cerita tentang saya, gak perlu takut. Tuhan akan membela kita, asalkan kita benar. Asalkan kita adalah orang-orang yang benar. Lakukan saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita disuruh setia, maka setialah. Lakukan saja bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya sendiri. Puji Tuhan, kita masuk ya di dalam poin. Bagaimana kita bisa jadi dewasa dan murni walaupun hidup di tengah-tengah lalang atau hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Saya punya 2 poin.
Yaitu yang pertama, cara yang pertama untuk menjadi dewasa dan murni, yang pertama adalah renungkan dan lakukan firman Tuhan. Renungkan dan lakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Saya yakin ini sudah jadi ayat hafalan ya bagi anak muda dan kita semua. Boleh kita baca secara bersama-sama? 2, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat poin yang pertama adalah renungkan dan lakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu seperti lampu. Saya yakin kalau di sini dimatikan lampu semuanya pasti gelap dan tidak ada yang bisa melihat jalan. Dan firman Tuhan menggambarkan bahwa firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita, sebagai penerang yang menerangi langkah kehidupan kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya jalan yang menunjukkan bahwa ini jalan yang benar. Dan terang bagi jalanku, artinya bahwa firman Tuhan itu memberi kita penerangan. Firman Tuhan itu memberikan kita penerangan agar kita tidak takut dan tidak tergoyahkan. Kita tidak takut. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Ingat bahwa Alkitab, firman Tuhan itu bukan dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan, tidak. Tetapi firman Tuhan itu berlaku untuk setiap orang. Asalkan apa? Ya kalau baca mungkin setiap hari kita baca. Tetapi bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu? Untuk menjadi dewasa, kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oh saya tahu jalan ceritanya Tuhan. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati. Mungkin kita bisa hafal, tapi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan itu bagaimana? Agar menjadi dewasa dan murni, kita perlu merenungkan dan lakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, walaupun kita di tengah-tengah orang-orang yang membenci, orang-orang yang jahat, kita ada di tengah-tengah lalang sekalipun, tetapi ada penerang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus yang selalu ada dalam hidup kita. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, yaitu kita akan terus memiliki yang namanya kasih. Sebab Tuhan adalah pemilik kasih. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan kita berhasil merenungkan firman Tuhan, oh betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Betapa menyentuh dan mengubah kehidupan saya. Saya yakin bahwa, dan kita semua yakini bahwa Dia akan terus menerangi kehidupan kita sebagai pelita yang tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Tapi terkadang anak-anak Tuhan sering meninggalkan pelita itu. Sering menjauh dari pelita itu. Nah, ketika anak-anak Tuhan menjauh dari pelita itu, mulailah mengeluh. Kenapa Tuhan tidak tolong saya ya? Kenapa sampai sekarang saya tidak melihat janji Tuhan? Ingat bahwa kita yang menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Bukan kasih Tuhan yang menjauhkan diri dari kita. Makanya agar kita tetap berada di dalam pelita, di dalam firman Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Firman Tuhan itu membuat kita mengenal siapa sosok pribadi Tuhan itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu jadi kekuatan yang memberi keberanian untuk melawan siapa? Melawan si jahat. Satu kali ketika saya di tempatnya saya, kami punya persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa kami berdoa. Di dalam penyembahan tiba-tiba ada suara dari genteng. Trak! Ayo keluar.
ketakutan kami pada saat itu. Karena kami, waktu itu saya masih SMP atau SMA saya lupa. Pokoknya dekat-dekat lulus, kayaknya lulus dari SMP. Kami keluar, saya sambil pegangan sama teman saya. Kenapa ini? Ternyata ada tetangga-tetangga yang gak suka dengan kami berdoa. Dilempari, tiba-tiba lewatlah satu bapak. Hei, jangan ribut, kalau ibadah jangan ribut. Saya takut pada saat itu, bahkan hampir 1 minggu saya gak ikut doa itu. Ketika Bapak Gembala saya bilang, ayo kembali, kita gak perlu takut sama manusia. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan. Ketika Tuhan ambil nyawa kita, ya bagaimana? Jangan takut. Dan kita mulai dengan persekutuan doa itu tiap hari. Dan Bapak Gembala saya bilang, ayo mulai sekarang kita mau doakan orang-orang di sekitar kita yang membenci kita. Ingat, doakan bukan lepaskan kutuk, enggak. Lepaskan berkat dalam kehidupan mereka. Pasti Tuhan turun tangan dalam kehidupan mereka. Dan itu terjadi. Orang-orang yang membenci kami pada saat itu mulai perlahan datang untuk bertobat. Saya sangat-sangat terharu dengan caranya Tuhan menolong kehidupan kami. Saudara, bersyukur di tempat ini masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Tanpa ada pengawasan dari si sana. Tapi di tempatnya kami, bunyi drum, baru latihan itu kami sudah mau dijenguk. Saudara, jangan ribut. Dan saya bersyukur saya ada di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan, lambaikan tangan, tepuk tangan. Itu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Pelihara juga apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kita, kalau kita ingin hidup murni, harus ada keberanian dalam kehidupan kita. Harus ada keberanian untuk terus maju di dalam Tuhan. Dengan caranya apa? Tetap renungkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, poin yang kedua, bagaimana kita bisa jadi dewasa dan murni walaupun hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya atau hidup di tengah-tengah dekat dengan lalang. Yang kedua adalah berdoa. Saya yakin dan kita semua yakin bahwa kita yang ada di tempat ini sangat-sangat suka berdoa. Sangat-sangat mencintai persekutuan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Coba ditampilkan, saya yakin sudah jadi ayat hafalan juga. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Sangat singkat tapi punya makna yang luar biasa. Tesalonika bilang, tetaplah berdoa. Ini mengajak kita agar kita tetap percaya dan berdoa. Agar berdoa itu jadi gaya hidup orang percaya. Agar berdoa itu jadi prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, saya yakin, kita semua yakin, kita akan mudah digoncangkan oleh dunia ini. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau menyembah, datang di hadapan Tuhan, yakini bahwa di situ ada pemurnian yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berdoa? Saya yakin semuanya tahu jawabannya. Mengapa kita harus berdoa? Karena hanya dengan berdoa kita bisa terhubung. Hanya dengan berdoa kita bisa terhubung. Istilahnya adalah itu merupakan HP komunikasi yang menuju kepada Tuhan. Kita bisa terhubung. Dan ingat, orang yang terhubung itu adalah orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan ketika engkau sedang berdoa, dia melihat hatimu. Bukan apa yang kita ucapkan, Tuhan aku mau datang di hadapanmu. Enggak, dia lihat hati kita. Dia lihat kemurnian hati kita. Dia lihat kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi hati kita, ini kapan selesai ibadah? Bagaimana?
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tetaplah berdoa, sebab berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, bawa kehidupanmu. Ada yang bilang, ya kita mau ibadah, tinggalkan segala kesibukan kita mau fokuskan diri. Tapi saya punya prinsip bahwa ketika saya datang di hadapan Tuhan, saya mau sampaikan kepada Tuhan, ini Tuhan, ini yang jadi masalah kehidupan saya. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Firman Tuhan berkata, akulah pintu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Satu caranya yaitu tetap berdoa. Kita mau lakukan sama-sama, yaitu renungkan firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita jadi anak Tuhan yang bertumbuh dewasa untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita baca tentang firman Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, ada yang bertanya, mengapa lalang dan gandum harus hidup berdampingan? Mengapa orang percaya harus hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya? Matius pasal 13 ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam Tuhan. Dia katakan jangan, sebab bisa saja gandum itu tercabut. Artinya dia sangat-sangat mengasihi kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa hari ini jangan ambil keputusan untuk cabut lalang yang di sekitarmu. Jangan ambil keputusan bahwa saya akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau perlu saya sakiti dia. Enggak. Waktu tadi kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu katakan, kalau disuruh tak, harus kasih tak. Tetap hidup mengasihi. Karena dengan kasih kita bisa bertumbuh. Karena dengan kasih kita bisa berbuah-buah di dalam Tuhan. Ingat bahwa hanya gandum, hanya orang yang dewasa, hanya orang yang murni yang bisa masuk di dalam lumbungnya Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita tidak murni di hadapan Tuhan, kita tidak dewasa di dalam Tuhan, iman kita tidak bertumbuh, saya yakin dan percaya dan kita semua yakini bahwa lumbung itu hanya mimpi bagi kita. Tetapi ketika kita hidup setia di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau setia di hadapan-Mu Tuhan, karena ada kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Saya mau menjadi penikmat lumbung itu. Saya mau menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Maka dewasalah di dalam Tuhan. Ingat bahwa yang pertama bahwa dewasa itu tidak diukur dengan berapa usia kita. Dewasa tidak diukur, oh saya 19 tahun. Mungkin saya sudah tergolong dewasa. Tidak. Tetapi dewasa yang Tuhan mau yaitu karakter kehidupan kita itu benar. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya, bersyukur. Kenapa? Itu bisa menggesek kehidupan kita. Itu bisa memproses kehidupan kita. Itu bisa membentuk kehidupan kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada proses, tidak ada gesekan, tidak ada tantangan, bagaimana kita bisa melihat bahwa oh saya ini bertumbuh. Tetapi ketika kita diproses, dibentuk, digesek, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa melihat bahwa oh saya bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun saya disakiti, saya bisa memaafkan. Ketika saya dilukai, saya bisa bilang puji Tuhan, terima kasih ini hidupku. Murni di hadapan Tuhan itu butuh yang namanya kedewasaan. Murni di hadapan Tuhan itu butuh yang namanya tantangan. Contoh saja, saya yakin anak-anak muda suka dengan game. ML mungkin, Free Fire mungkin.
Untuk masuk ke level yang tinggi, kita harus melalui yang namanya tantangan. Bagaimana kita bisa masuk di level yang paling tinggi? Oh, saya ingin jadi pemenang, tapi kita tidak mau melakukan tantangan itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita ingin dewasa, menjadi murni, kita harus siap menikmati yang namanya tantangan. Harus siap yang namanya menikmati ujian. Ingat dengan Abraham, Ayub, mereka menikmati ujian. Mereka menikmati yang namanya tantangan. Dan hasil dari tahan uji apa? Mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau mereka tidak tahan uji pada saat itu, bagaimana mereka bisa menikmati anak cucu diberkati Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani? Tidak. Tetapi karena mereka tahan uji, mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya bersifat jasmani, tetapi berkat Tuhan bersifat rohani. Ingat, cari perkara-perkara yang besar. Cari perkara-perkara yang besar, yaitu berkat-berkat rohani. Puji Tuhan, kita mau lanjut lagi. Nah, kita yang lain sudah pakai ini merah putih, ini baju putih. Ada yang tahu dan pasti tahu hari apa yang kita rayakan? Sumpah Pemuda. Pasti tahu makna dari Sumpah Pemuda itu apa, sejarahnya tentang apa. Tahu ya, pasti anak sekolah pasti tahu. Kita sedang merayakan yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bukan sesuatu hal yang diikrarkan. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia. Tetapi di balik ikrar Sumpah Pemuda itu ada komitmen di dalamnya. Ada perjuangan di dalamnya, perjuangan anak muda. Perjuangan anak muda yang luar biasa, yang terus dan terus ingin berjuang karena ingin menang di hadapan lawan-lawan, musuh-musuh. Dan orang Kristen, orang-orang yang ingin hidup di dalam Tuhan, harus punya komitmen dengan Tuhan. Anak kecil ketika berkomitmen bisa saja kita tidak percaya. Anak kecil mungkin saya berjanji saya tidak akan makan permen lagi, mungkin bisa saja kita tidak percaya. Tetapi orang yang dewasa pasti dipercaya. Biarlah kehidupan kita dipercaya oleh Tuhan. Oh, ini anak Tuhan yang baik. Dia datang dengan kesungguhan hati, dia mau berjuang, dia punya komitmen di dalam Tuhan. Percaya bahwa pada saat itu juga hati Tuhan disenangkan ketika kita hadir untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka berjuang dan di dalam perjuangan harus ada yang namanya pengorbanan. Harus ada yang namanya pengorbanan. Kehidupan kita juga sebagai orang Kristen ketika kita berjuang di dalam Tuhan harus ada yang dikorbankan. Sakit hati, mungkin hal-hal yang tidak mengenakan. Lihat sana, aduh Tuhan sakit. Lihat sini, aduh kenapa Tuhan. Harus ada yang dikorbankan. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan? Kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada persembahan yang lain. Hanya kehidupan kita. Bawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bahwa ini hidupku Tuhan. Aku mau datang karena aku ingin dimurnikan. Aku mau datang karena aku ingin dewasa secara rohani. Menjadi dewasa agar murni. Saya yakin bahwa ketika kita sudah ada di dalam kedewasaan, itu adalah hal yang sulit. Saudara, ketika saya waktu kecil, keinginan saya, wah saya ingin seperti kakak itu. Kakak itu bisa ini, bisa kemana-mana sendiri. Ketika saya besar, waduh saya ingin kembali kepada masa-masa kecil. Ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan di dalam kedewasaan. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ketika kita dewasa rohani, ketika kita kuat di hadapan Tuhan,
kita akan dikumpulkan di lumbung-lumbungannya Tuhan. Kita akan dikumpul di dalam Tuhan. Ingat bahwa hal kerajaan sorga itu seperti lalang di antara gandum. Apakah kita sudah jadi gandum yang terbaik untuk Tuhan? Apa mungkin kita masih menjadi lalang? Aduh, bahaya. Tapi mari kita mau jadi gandum Tuhan yang berkualitas di dalam Tuhan. Kalau kita jadi gandum, kita akan dipelihara. Kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Sekalipun ada yang ingin mencabut kita, sekalipun ada yang ingin membahayakan kita, tetapi perlindungan Allah itu sempurna dalam kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita sudah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah jadi gandum, jangan sampai kita punya pilihan lain untuk menjadi lalang. Jangan sampai. Tetapi kita mau setia di hadapan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Aku mau terus bawa kehidupanku untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun itu sangat-sangat menyakitkan, sekalipun harus bayar harga. Saya mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin menjadi orang-orang yang terus dipanen, selalu diantar ke lumbungnya Tuhan. Satu kerinduan kita bersama bahwa kita mau menikmati yang namanya masuk di dalam lumbungnya Tuhan. Pada hari-hari ini ada banyak hal yang mengguncangkan hati kita. Bukan saja HP yang mengguncangkan hati kita, tapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri mungkin menggoncangkan hati kita. Ya Tuhan, tantangan ini tidak pernah habis. Apakah saya harus menyerah? Tantangan terbesar hari-hari ini adalah diri kita sendiri. Mungkin HP. Lihat ini, main game ini, lihat ini. Tapi ternyata tidak. Tantangan hari-hari ini adalah diri kita sendiri. Untuk itu, agar menjadi dewasa dan murni di hadapan Tuhan, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Kita perlu yang namanya berdoa di dalam Tuhan. Doa orang benar. Ya, bila dengan yakin besar kuasanya, saya lupa liriknya. Tapi imani bahwa ketika firman Tuhan itu sudah disampaikan dan kita dengar tersimpan di hati kita, jangan sampai ketika kita dengar firman Tuhan ini langsung tidak. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini dan menyebar ke seluruh tubuh. Agar apa? Kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-30. Kita mau baca secara bersama-sama lagi. Ayatnya yang ke-30 dalam hitungan yang ke-3. 2, 2, 3. Biarkanlah keduanya itu tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum. Ya, amin. Biarkanlah kedua-duanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Kapan waktu menuai? Kapan waktunya Tuhan? Gak ada yang tahu sampai hari ini. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersiap sedia dari kehidupan kita mungkin yang lalu-lalu. Kehidupan kita yang masa kecil. Ketika kita sudah terima firman Tuhan. Mari sama-sama bersiap-siap. Dikatakan bahwa waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Siapa para penuai itu? Para malaikat Tuhan. Mereka akan menuai. Oh, ini orang benar. Masuk di lumbungnya Tuhan. Oh, ini orang yang tidak benar. Diikat dan dicampakkan. Pilihan kehidupan kita adalah 2. Mau hidup benar atau hidup tidak benar. Berkas-berkas akan dibakar. Saya yakin ketika kita sudah dengar firman Tuhan, bukan
hanya sekedar kita dengar bahwa berkas-berkas itu telah dibakar. Tetapi maknai firman Tuhan begitu luar biasanya. Kalau Tuhan tolong kehidupan kita sampai hari ini, jangan sampai kita jadi lalang. Jangan sampai kita serupa dengan lalang, tetapi kita mau jadi gandum-gandumnya Tuhan. Mungkin penyiksaan yang kita alami hari-hari ini biasa-biasa saja, tetapi percaya bahwa ada kekal yang menunggu kita, yaitu kerajaan sorga. Mungkin kita berpikir bahwa, oh Tuhan, rasa-rasanya saya ingin mundur dari hadapan Tuhan. Rasa-rasanya saya ingin jadi lalang. Rasa-rasanya saya ingin menikmati dunia yang sangat-sangat enak ini. Tapi ingat, akhirnya apa? Dibakar. Saudara, kalau kita ingin melihat pemurnian di dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya tadi apa? Proses. Kita perlu yang namanya tantangan kehidupan. Saya tidak tahu setiap kita tantangan kita apa hari-hari ini. Saya tidak tahu setiap hati kita. Tetapi mulai dari hari ini, mari kita berseru di hadapan Tuhan. Mari kita terus datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan bawa hidupku. Ubah hidupku agar tetap menjadi murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Menjadi kesimpulan pada saat sore hari ini adalah untuk menjadi dewasa, untuk menjadi murni, kita butuh yang namanya firman Allah yang hidup. Hidupi kebenaran firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu hidup bergerak dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan bawa kita kepada tempat yang lain, kita ikut kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita di A, maka ikut ke A. Kenapa? Karena tujuan Tuhan adalah tujuan yang paling mulia. Tujuan Tuhan adalah tujuan yang sangat-sangat indah dalam kehidupan kita. Percayalah, berjuang dengan Tuhan itu mantap, luar biasa. Jangan pernah menyerah. Tetaplah jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang dewasa karena jasmani. Jangan jadi orang yang dewasa secara duniawi. Tetapi jadi orang yang dewasa secara rohani. Rohani kita yang akan membentuk kita semakin murni di hadapan Tuhan. Pada saat sore hari ini, minta Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Biarlah kita mau katakan sama-sama, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Saya ajak kita semua untuk menutup mata jasmani kita dan saya undang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa, bentuk hatiku, sentuh hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di mana tempat kita duduk, mari kita menyembah Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa, dan kita semua yakini, waktu Tuhan adalah waktu yang indah bagi orang-orang yang setia. Untuk itu mulai dari sekarang kita mau datang di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan mengubah hidup kita secara bersama-sama. Murni di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Minta Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai. Terima kasih Tuhan.
yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, kami tidak akan sendiri jalani hidup ini. Engkau Allah yang terus menyertai, betapa aku kasih Tuhan di dalam hidupku ini. Engkau yang selalu memberi, selalu memberi, jangan
pujian kami Tuhan. Bukan kami hanya hafal untuk menyanyikan pujian ini ya Bapa, tapi biarlah Tuhan pujian ini kami boleh hidupi. Biarlah kami rela Tuhan ubahkan hidup kami. Kami rela Tuhan bentuk hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan proses Tuhan dalam kehidupan kami tidaklah mudah. Kami tahu proses dari Tuhan begitu menyakitkan. Tapi kami tahu Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh diagungkan ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami boleh membawa nama Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gandum-gandum-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menjadi gandum-gandum Tuhan, bukan menjadi ilalang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi terus Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan terus pakai kehidupannya, jadikan hamba-Mu terang dan berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bawa korban persembahan, biarlah Tuhan urapi setiap persembahan kami, Tuhan berkati tangan-tangannya memberikannya Bapa, besar kecil, Engkau yang tahu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan membawa Tuhan persembahan kami dengan sukacita, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ditindas dan dilecehkan, dihina dan diperbudak, hanya mampu mengikuti dan tak mampu berkutik. Akhirnya hanya untuk berjuang diri, mimpi tak pernah dihargai. Tidak ada yang berubah tanpa adanya pergerakan. Pergerakan yang menyerukan kebenaran. Tidak akan pernah sia-sia perjuangan mereka. Yang gugur atas nama bangsa. Berjuanglah, bergeraklah. Pemuda tombak negeriku, jangan hanya membisu. Tegakkan kepalamu, kobarkan semangatmu. 28 Oktober 1928 adalah hari yang menjadi saksi dari harapan tanah air. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
apa? Thank you. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tadi sudah berdoa ya, jadi sambil persembahan dijalankan kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengingat Tuhan. Engkau Allah yang mengingat kehidupan kami. Engkau Allah yang mengingat kesetiaan kami. Setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami hadapi, Engkau Allah yang ingat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tepati setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tetaplah Allah yang tetap besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih juga buat malam hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Engkau. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa ada pemurnian nanti pada akhirnya. Ada pemisahan antara gandum dan lalang. Selama mereka bertumbuh, mereka hampir sama bentuknya. Tetapi ketika sudah musim penuaian, musim panen, di situ ada perbedaan di akhirnya. Dan kami rindukan juga Tuhan, saat-saat ini mungkin sekarang masih masa untuk kami bertumbuh Tuhan di dalam Kau. Tetapi nanti pada akhirnya, biarlah Kau menemukan kami sama seperti gandum, tidak seperti lalang. Kami yang bertumbuh dan kami menghasilkan bulir-bulir yang baik di mata-Mu Tuhan. Berbeda dengan lalang yang nanti pada akhirnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi hidup kami hamba-Mu berdoa, kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah hari demi hari, minggu demi minggu, setiap kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itulah yang tertanam dalam hati kami. Sehingga pada akhirnya kami akan muncul menjadi gandum-gandum yang siap untuk dipanen. Bulir-bulir kami bertumbuh dengan baik dan siap untuk dipanen oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, baik dalam pujian penyembahan, WL Singer, pemusik, penerima tamu, kolektan, LCD, buat soundman, buat setiap orang yang turut andil dalam pelayanan, baik di depan mimbar maupun di belakang mimbar, mereka yang membantu dalam kebersihan, dalam keamanan. Hamba-Mu berdoa biar Engkau terus berkati mereka, pakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat yang tidak hadir di malam hari ini. Apapun alasan mereka, entah mereka sedang ada acara ataupun mereka saat ini sedang dalam sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau juga berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Beri pertolongan bagi mereka yang dalam sakit penyakit, beri kesembuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan, beri jalan keluar. Setiap kami semua yang hadir di malam hari ini juga, biarlah Kau tetap berkati setiap kami semua. Di dalam kesetiaan kami, di dalam ketaatan kami, biarlah Kau pun balaskan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, meninggalkan tempat ini, mari kita angkat tangan kita dan terima setiap berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, pulanglah dan terimalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi kita kekuatan, kesanggupan, penghiburan, pembelaan. Bahkan setiap apapun yang kita kerjakan, Dia buat berhasil. Terimalah berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.